Selamat malam, perkenalkan saya Jessica Trianasari, NPM 40222100583, jurusan Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Widya Dharma. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia pertemuan ke-12, yaitu melalui jurnal berjudul Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Manajemen Keuangan pada Masyarakat, khususnya generasi milenial. Berikut presentasinya akan saya sampaikan. Pada bagian abstrak, dalam zaman yang terus berkembang dan kondisi perekonomian yang dinamis, masyarakat perlu didukung dengan tingkat literasi yang memadai. Dikarenakan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, tingkat pemahaman masyarakat dalam jasa keuangan pasar modal masih cukup rendah. Terbukti dari hasil survei, yaitu tingkat literasi keuangan generasi milenial pada usia 18 sampai 25 tahun memiliki tingkat literasi 32,1%, sedangkan bagi yang berusia 25 sampai 35 tahun memiliki tingkat literasi sebesar 33,5%. Sehingga pemahaman atau edukasi mengenai literasi keuangan ini sangat dibutuhkan, karena semakin baik pengetahuan seseorang mengenai keuangan, maka semakin baik juga perilaku keuangan seseorang. Literasi keuangan tidak hanya berarti pengetahuan keuangan, namun mencakup keterampilan dan keyakinan terhadap produk keuangan OJK 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik data collage, yaitu pengumpulan data dari referensi-referensi yang sudah tersedia sebelumnya. Pendahuluan, dalam zaman yang terus berkembang ini dan kondisi perekonomian yang dinamis, masyarakat perlu didukung dengan tingkat literasi yang memadai. Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan OJK 2017. Menurut asuransi Yasindo 2017 pun menerangkan bahwa literasi keuangan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mengelola keuangan dan meningkatkan peluang dalam mencapai kebebasan keuangan. Cole et al. Pada tahun 2011 memberikan dua pandangan terkait keterbatasan akan permintaan layanan keuangan yang formal. Cole, Sampson, Nadia 2011, yaitu berisi pertama, masyarakat berpenghasilan rendah tidak menuntut layanan jasa keuangan yang formal dengan alasan biaya yang dibutuhkan cukup mahal. Kedua, banyak masyarakat yang berpenghasilan tinggi tidak familiar menggunakan produk keuangan, sehingga hal tersebut menyebabkan permintaan akan layanan jasa keuangan pun menurun. Hal ini mengimplikasikan bahwa pengetahuan keuangan yang rendah akan menurunkan permintaan suatu layanan jasa keuangan. Pengetahuan keuangan ini sangat erat hubungannya dengan literasi keuangan. Generasi milenial masih kurang memiliki pengetahuan dalam investasi dan memiliki proteksi harusnya dalam membeli proteksi melalui asuransi Bank Raharjo 2019. Tingkat literasi keuangan generasi milenial termasuk rendah, yaitu usia 18 sampai 25 tahun memiliki tingkat literasi 32,1%, sedangkan bagi yang berusia 25 sampai 35 tahun memiliki tingkat literasi 33,5%. Generasi milenial ini disarankan melakukan proteksi finansial dengan cara berasuransi ataupun berinvestasi. Untuk metode penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang ditambah ada
adalah pengumpulan referensi studi kasus yang membahas seputar pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan generasi milenial. Analisis data kualitatif yang dipakai adalah data college, yaitu pengumpulan data-data dari studi kasus dari referensi studi kasus yang sudah tersedia sebelumnya di Google Cendekia. Dan sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan. Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya, yaitu pertama, menurut Enggi dan kawan-kawan tahun 2021, sesuai dengan hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan. Hal ini dibuktikan oleh original sampel atau koefisien jalur dengan koefisien sebesar 0,474, yang artinya variabel literasi keuangan memiliki hubungan ke arah positif terhadap variabel perilaku manajemen keuangan. Begitupun analisis yang menunjukkan bahwa lotus of control yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan. Hal tersebut dibuktikan pada original sampel atau koefisien jalur dengan koefisien sebesar 0,350. Nah, berarti variabel locus of control ini memiliki hubungan ke arah positif terhadap variabel perilaku manajemen keuangannya. Seseorang dengan kemampuan dan pengetahuan literasi keuangan yang baik dan bertanggung jawab mampu melihat uang dengan sudut pandang yang berbeda dan menjadikan individu tersebut mengetahui cara mengendalikan kondisi keuangannya dan bagaimana memanfaatkannya sebagai mestinya, ya, terlepas dari baik atau buruknya ia mengelola keuangan tersebut. Hal ini pun didukung oleh penelitian oleh Nurul S. Aziza tahun 2020 yang menemukan sebuah fenomena gaya hidup dalam perilaku keuangan di kalangan milenial yang mengakibatkan milenial ini banyak mengikuti zaman dengan gaya hidup kekinian atau hedonisme, di mana hedonisme menjadi budaya yang melekat pada konsumen dan mempengaruhi perilaku konsumsinya. Sehingga terdapat hubungan antara literasi keuangan dengan perilaku keuangan milenial, di mana semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki milenial, maka semakin tinggi pula perilaku keuangannya. Di sini juga terdapat hubungan antara gaya hidup dan perilaku keuangan. Semakin baik milenial mengatur gaya hidupnya, maka akan semakin baik juga dalam pengelolaannya, dan juga hubungan antara literasi keuangan dan gaya hidup, di mana semakin baik tingkat literasi, semakin tinggi pula perilaku keuangannya. Menurut jurnal yang dibuat oleh Megan Normanditas tahun 2019, ini sangat mendukung penjelasan mengenai nomor sebelumnya, yaitu bahwa generasi milenial yang terbiasa dengan konsumerisme dan hedonisme menunjukkan literasi keuangan yang cukup tinggi. Maka mereka mulai sadar bahwa perilaku keuangan yang baik akan mengarahkannya pada kondisi masa depan yang lebih baik pula. Pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan tidak terbatas pada jenis kelamin dan status perkawinan, baik laki-laki dan wanita, menikah atau belum. Perilaku keuangan ditentukan oleh satu-satunya faktor, yaitu pengetahuan. Di era global ini telah banyak jasa penyedia layanan konsultasi dengan financial advisor sebagai konsultasi keuangan yang memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan yang baik, seperti contohnya aplikasi BigAlpha.id dan Joska.id. Mereka ini mendidik edukasinya kepada para anak muda Indonesia. Semakin baik pengetahuan seseorang mengenai keuangan, maka semakin baik juga perilaku keuangan seseorang. Literasi keuangan ini tidak hanya berarti pengetahuan keuangan
namun mencakup juga keterampilan dan keyakinan terhadap produk keuangan OJK 2013. Survei yang dilakukan OJK ini yaitu pengetahuan umum dan pengetahuan mengenai produk keuangan seperti simpanan dan pinjaman, investasi dan juga asuransi. Survei ini membagi ke responden ke dalam klasifikasi yang dikelompokkan ke dalam kelompok serta wilayah, kelompok strata sosial, kelompok jenis kelamin, kelompok pekerjaan, kelompok usia, dan kelompok tingkat pendidikan. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK tahun 2022 oleh OJK menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68%, yaitu naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03%. Sementara indeks inklusi keuangan pada tahun ini mencapai 85,10%, meningkat dibandingkan periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19%. Hal ini tersebut menunjukkan gap atau jarak antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun dari 38,16% di tahun 2019 menjadi 35,42% di tahun 2020. Pandemi di awal tahun 2020 ini menjadi salah satu pendorong untuk mengakselerasi transformasi digital dan edukasi keuangan yang memungkinkan edukasi keuangan dilakukan secara lebih masif dan borderless. Seperti contohnya bauran strategi edukasi keuangan secara tatap muka atau luring dan daring maupun pengetahuan aliansi strategi akan menjadi strategi kunci dalam akselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Hasil SNLIK ini menjadi salah satu faktor utama bagi OJK dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan, strategi dan merancang produk atau layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, serta perencanaan keuangan ini sangat diperlukan untuk melindungi diri dan barang kepemilikan dari berbagai risiko yang berdampak secara finansial. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya keterampilan dan pengetahuan individu terhadap manfaat dan risiko lembaga jasa keuangan, serta didukung oleh edukasi, akses, dan perlindungan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Pemerintah terhadap lembaga jasa keuangan akan meningkatkan kecakapan individu melakukan pengelolaan keuangan sehingga keputusan investasi yang sesuai dan risiko kebutuhannya agar membantu dalam rangka tercapainya peningkatan kesejahteraan hidup bermasyarakat kita, sehingga dapat saya simpulkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan generasi milenial. Literasi keuangan merupakan suatu dasar agar terhindar dari masalah keuangan, karena semakin baik pengetahuan seorang mengenai keuangan, maka semakin baik juga perilaku keuangan terhadap perilaku keuangan seseorang tersebut, sehingga dibutuhkan edukasi yang cukup baik untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan akan wawasan terkait literasi dan inklusi keuangan pada generasi milenial. Mengingat sepertiga dari total populasi di Indonesia ini merupakan generasi milenial yang menjasa keuangan atau OJK juga sangat diperlukan untuk melihat pentingnya peranan literasi keuangan dan inklusi keuangan bagi generasi milenial untuk mengurus program yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat mengenai wawasan keuangan ini. Oke, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata ataupun salah penyampaian dan data yang saya lampirkan, terima kasih.